Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Saifuddin, NIM 12112412442. Pada presentasi ini, saya membahas audit SDM pada perusahaan yang mengalami penurunan kinerja dengan studi kasus PT Prima Logistik. Fokus saya bukan hanya melihat administrasi, tapi bagaimana keputusan rekrutmen pelatihan, appraisal, promosi, dan budaya organisasi dapat mempengaruhi produktivitas, pelanggan, dan laba perusahaan. Kondisi awal PT Prima Logistik menunjukkan masalah yang cukup serius. Produktivitas karyawan menurun 18%, ketidakhadiran meningkat, keluhan pelanggan bertambah, dan laba perusahaan ikut turun. Audit awal juga menemukan beberapa indikasi penting, yaitu pelatihan yang tidak sesuai kebutuhan pekerjaan, rekrutmen yang lebih mengutamakan kedekatan personal, appraisal yang tidak konsisten, promosi yang tidak transparan, serta budaya organisasi yang mulai melemah. Menurut saya, pakaian ini menunjukkan bahwa masalah bisnis tidak bisa dilepaskan dari kualitas sistem SDM. Fokus audit SDM. Audit yang dilakukan perlu mencakup fungsi SDM yang paling relevan dengan kasus. Fungsi tersebut meliputi perencanaan SDM, rekrutmen, pelatihan, manajemen kinerja, kompensasi, pengembangan karir, budaya, dan dukungan data SDM. Namun, audit ini bukan untuk mencari siapa karyawan yang salah. Tujuannya adalah menilai apakah sistem SDM perusahaan sudah mendukung kebutuhan bisnis atau belum. Jadi yang dilihat bukan hanya individu, tapi proses, kriteria, konsistensi, dan dampaknya terhadap organisasi. Keselarasan strategi bisnis dan SDM. Sebagai perusahaan distribusi, PT Prima Logistik membutuhkan produktivitas, ketepatan distribusi, keselamatan kerja, orientasi pelanggan, dan efisiensi biaya. Masalahnya, praktik SDM yang berjalan belum sepenuhnya mendukung kebutuhan tersebut. Rekrutmen belum kuat berbasis merit, pelatihan belum berbasis TNE, KPI belum konsisten, promosi belum transparan, dan budaya profesional belum kokoh. Menurut analisis saya, disinilah terjadi gap utama, yaitu strategi SDM belum benar-benar menjadi strategic partner bagi strategi bisnis. Akar masalahnya dapat dilihat sebagai rantai sebab akibat. Ketika rekrutmen lebih dipengaruhi kedekatan personal, perusahaan berisiko menerima orang yang tidak sepenuhnya sesuai kompetensi jabatan. Gap kompetensi ini seharusnya ditutup melalui pelatihan, tapi pelatihan justru tidak sesuai kebutuhan pekerjaan. Lalu appraisal yang tidak konsisten membuat karyawan sulit percaya bahwa reward dan promosi benar-benar adil. Promosi yang tidak transparan akhirnya melemahkan motivasi, budaya merit, dan kepercayaan kepada manajemen. Pada saat ketidakhadiran meningkat, beban operasional menjadi tidak stabil. Dan pada akhirnya, pelanggan merasakan dampaknya melalui keterlambatan atau kualitas layanan yang menurun. Risiko SDM prioritas. Dari hasil analisis, risiko utama yang perlu diprioritaskan adalah salah rekrut dan salah penempatan. Kesenjangan kompetensi, penilaian yang dianggap tidak adil, favoritisme dalam promosi, budaya organisasi yang melemah, dan menurunnya layanan pelanggan. Menurut saya, risiko tertinggi bukan hanya pada satu fungsi, tetapi pada gagalnya budaya merit terbentuk. Jika karyawan tidak percaya bahwa sistem berjalan adil, maka KPI, pelatihan, dan promosi akan sulit menghasilkan perubahan perilaku yang kuat. Rekomendasi SHRM atau singkatan dari Strategic Human Resource Management. Rekomendasi yang saya ajukan menggunakan pendekatan Strategic Human Resource Management ada 5 program prioritas. Yang pertama, rekrutmen berbasis merit melalui scorecard, tes kompetensi, panel, dan deklarasi konflik kepentingan. Yang kedua, pelatihan berbasis training needs analysis dengan pelatihan menjawab kebutuhan bisnis, jabatan, dan hasil appraisal. Yang ketiga, KPI dan appraisal perlu dibakukan serta dikalibrasi. Yang keempat, promosi harus transparan melalui career path, kriteria promosi, dan talent review. Yang kelima, budaya serta kepemimpinan harus diperkuat melalui disiplin yang adil, employee voice, dan teladan pimpinan. HRIS tetap penting, tetapi
sebaiknya menjadi pendukung setelah proses dan indikator dilakukan. Roadmap 5 tahun. Roadmap saya susun 5 tahun karena perubahan SDM tidak cukup hanya membuat dokumen atau SOP. Tahun pertama, fokus pada stabilisasi dan baseline, seperti audit data, kebijakan merit, SOP recruitment, appraisal, dan analisis absensi. Tahun kedua, masuk ke standarisasi sistem SDM, termasuk kompetensi framework, TNA, KPI, dan panel promosi. Tahun ketiga, mulai integrasi data dan talenta melalui HRIS, dashboard, talent review, dan succession planning. Kemudian tahun keempat, diarahkan pada optimalisasi kinerja dan kepemimpinan, termasuk coaching dan retensi karyawan potensial. Tahun kelima, memastikan keberlanjutan melalui audit-audit ulang, evaluasi budaya merit, dan strategi SDM periode berikutnya. KPI keberhasilan. Keberhasilan tidak cukup diukur dari apakah program sudah dijalankan, harus terlihat pada indikator yang lebih nyata. Produktivitas perlu pulih dari gap 18% tadi paling lambat tahun ketiga. Keluhan pelanggan dan absence rate harus turun bertahap. Semua rekrutmen baru menggunakan scorecard, promosi menggunakan kriteria dan panel, serta jabatan kritis memiliki kandidat penerus minimal 90% pada tahun kelima. Namun, angka ini tetap usulan awal. Target final harus disesuaikan setelah perusahaan memiliki baseline yang valid. Kesimpulannya, masalah PT Primo Logistik bersifat sistemik, bukan sekedar masalah individu. Akar utamanya berada pada lemahnya merit system, kompetensi, appraisal, dan promosi. Perbaikan harus dilakukan bertahap, realistis, dan konsisten. Divisi SDM juga perlu bergerak dari fungsi administratif menjadi strategic business partner. Tanpa sistem SDM yang adil dan terukur, maka itu sia-sia. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih sudah menyaksikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.